Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lea Juliana dari Prodi Diksatrasia semester 3 Universitas 11 April Sumedang akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pasukan penggalang. Nah, sebelum ke intinya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertiannya. Struktur organisasi gerakan pramuka merupakan struktur kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan mulai dari bawah sampai dengan yang paling atas beserta mekanisme kerjanya. Lalu ada tujuan adanya struktur organisasi. Dengan struktur organisasi gerakan pramuka, maka mekanisme kerja organisasi gerakan pramuka itu dapat lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapainya gerakan pramuka itu sendiri. Nah, yang kemudian ada manfaat struktur organisasi gerakan pramuka. Untuk manfaat yang pertama, yaitu dijadikan pedoman di dalam menjalankan roda organisasi. Untuk manfaat yang kedua, dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus organisasi. Dan yang ketiga, sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi baik di atasnya maupun di bawahnya. Nah, sekarang kita sudah ada di intinya, yaitu struktur organisasi pasukan penggalang. Untuk jabatan tertinggi dari struktur organisasi pasukan penggalang, yaitu ada Mabigus atau Majelis Pembimbing Gugus. Nah, jika di SMP biasanya Mabigus itu dijabat oleh kepala sekolah. Setelah Mabigus yaitu ada Pembina Gudep atau Pembina Gugus Depan. Pembina Gugus Depan ini terdiri atas Ketua Gudep dibantu oleh Pembina Satuan dan Pembantu Pembina Satuan yang dimiliki Gudep tersebut. Pengertian dari gugus depan itu sendiri adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Nah, dalam pembina gugus depan ini ada dua, yaitu pembina gugus depan putra dan pembina gugus depan putri. Biasanya ketua gudep ini diketuai oleh seorang guru atau orang-orang yang terpercaya di bidangnya. Untuk selanjutnya, di bawah pembina gugus depan ada pasukan penggalang. Pasukan penggalang ini terdiri dari satu orang pembina penggalang, lalu dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang. Untuk pengertian pembina pramuka, yaitu anggota dewasa gerakan pramuka selain pembantu pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka. Jadi tugas pembina ini yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan atau gudep. Nah, sedangkan pembantu pembina yaitu anggota dewasa gerakan pramuka yang mempunyai tugas untuk membantu kerja pembina di tingkat gugus depan. Pasukan penggalang ini merupakan satuan organik dalam gerakan pramuka yang terdiri dari jumlah 40 orang pramuka penggalang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada Dewan Kehormatan Penggalang. Dewan Kehormatan Penggalang ini digunakan sebagai media melatih kepemimpinan dan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, dan mengawal nama baik dan kehormatan pasukan. Ketua dan wakil ketua Dewan Kehormatan ini adalah pembina penggalang dan pembantunya. Nah, sedangkan sekretaris Dewan Kehormatan adalah salah seorang pemimpin regu. Untuk tugas dan fungsi Dewan Kehormatan, diantaranya ada yang pertama, mengatur tata cara penerimaan anggota. Yang kedua, mempersiapkan dan melaksanakan pelantikan penggalang ramu, rakit, dan terap. Yang ketiga, merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan upacara pemindahan seseorang siaga dan perundukan ke pasukan. Yang keempat, memberikan penghargaan. Yang kelima, mengatur pelantikan
pemimpin dan wakil pemimpin regu serta pratama. Yang keenam, merumuskan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada di bawah Dewan Kehormatan Penggalang ada Dewan Penggalang yang bertugas mengurus, mengatur cara pasukan penggalang dan menjalankan keputusan yang diambil Dewan Penggalang. Dewan Penggalang ini biasanya berisi pratama, kerani, atau sekretaris. Ada bendahara dan ada pemimpin-pemimpin regunya juga. Lalu ada pratama atau pemimpin dari setiap regu-regu. Karena di pramuka itu satuan terpisah, maka akan ada dua pratamanya. Nah, ada pratama putra dan ada pratama putri. Kemudian di bawah pratama ini ada regu yang terbagi dalam 40 orang itu. Kemudian terbagi menjadi 4 regu. Di sini dalam satu regunya itu terdiri dari pemimpin regu, wakil pimpinan, dan anggotanya itu biasanya terdiri dari 5-8 orang. Di setiap anggota pramuka penggalang biasanya dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Setiap 4 regu itu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau yang sering kita sebut pratama. Pada penggalang itu biasanya nama regu menggunakan nama-nama tanaman untuk regu putri. Contohnya regu melati, mawar, atau teratai dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk regu putra biasanya menggunakan nama-nama hewan. Contohnya regu singa, kobra, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan, menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.